Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan melakukan self-study di Masjid Jami Peneleh. Perkenalkan, nama saya Fatin Zohir Fawas dari kelompok yang sama lah jelas. Perkenalkan, nama saya Sizipa Abdullah El Toro dari kelompok 2 PDB 02. Perkenalkan, nama saya Alia Mudina Yara dari kelompok 7 PDB 02. Perkenalkan, nama saya Siti Anda Cahyani dari kelompok 7. Saya Wiyanda Zakia Tunisya dari kelompok 7. Selamat pagi Bu. Kami dari kelompok 7 dalam tugas PDB agama kita sekarang berkunjung ke Masjid Jami ini untuk mencari tahu beberapa informasi. Nah, untuk Ibu sendiri boleh perkenalkan nama Ibu sendiri terlebih dahulu? Iya, nama saya Farida. Kebetulan saya ini adalah warga di sini, jadi warga sekitar ini. Kebetulan juga saya ini sekarang ini menjabat sebagai ketua kelompok sadar wisata Kampung Wisata Heritage Unile. Nah, kebetulan memang Masjid Jami ini kan termasuk salah satu destinasi di Kampung Wisata Heritage Unile. Terima kasih Bu. Untuk beberapa pertanyaannya, dari pertanyaan pertama mungkin tadi sudah disinggung terlebih dahulu, tapi untuk secara garis besarnya ya Bu, sejarah dari pembuatan Masjid Peneleh ini seperti apa? Kalau penjelasannya ya, dulu kan memang mungkin sudah awalnya udah pernah baca-baca ya di Google atau di YouTube atau apa kan. Kalau memang ini bangunan bersejarah itu memang dulu memang dibangun sama Mbah Ampel, Sunan Ampel. Jadi sebelum dibangunnya masjid ini, sebelum dibangunnya masjid ini, dibangun dulu Masjid Kemayoran, terus Masjid Jami Peneleh, yang ketiga adalah Masjid Sunan Ampel yang ada di Peneleh. Nah, jadi masjid ini adalah masjid tertua nomor 2 di Surabaya. Kalau tadi di awal dibangunnya ya, tadi kan sudah saya ceritakan kalau memang itu adalah bentuk syiar atau dakwah Sunan Ampel ke sini. Beliaunya itu sebenarnya awalnya tidak membangun ini hanya untuk dakwah dan syiar di sini. Lama-lama beliau membangun tempat sebagai pertemuan yang nantinya adalah tempat ibadah seperti saat ini. Untuk pertanyaan kedua sendiri, dari sejarah Masjid Peneleh ini apakah ada nilai-nilai, tadi udah sempat singgung ya Bu, nilai-nilai perjuangan, tapi ada juga kah nilai-nilai kebangsaan yang mungkin berkesan bagi warga sekitar ataupun Ibu sendiri perihal Masjid Peneleh? Kalau dari cerita dari orang-orang zaman dulu yang sekarang masih ada, memang dulu itu di daerah sini itu kan orang tuh sampai sempat mengungsi kan, jadi warga itu sampai sempat pernah mengungsi di mana gitu, di luar kota ini, karena memang pada waktu itu COVID sekali ya di sini, sampai di tempat menara itu buat neropong untuk melihat pergerakan di luar itu seperti apa gitu. Terus akhirnya mereka itu juga ketakutan dan akhirnya mengungsi di luar gitu, dengan berbondong-bondong mengosongkan rumahnya masing-masing. Terus untuk ini konon di sana juga ada sumur tua. Sumur tua itu masih digunakan secara aktif. Terus kemudian ditutup karena pada waktu itu senjata pejuang itu disimpan di situ karena mereka ketakutan ketahuan, disimpan dimasukkan ke sumur terus ditutup. Nah, sampai saat ini tidak pernah dibuka karena takutnya nanti akan jadi hal-hal yang nggak bagus lah buat warga sekitar. Mungkin ditutup dan tidak dibuka sama sekali sampai saat ini. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin dengan mengetahui sejarah Masjid Peneleh, apakah untuk Farida ini memiliki kesan yang lebih untuk tempat ini, kayak memiliki mungkin mengagumi ataupun apa? Iya. Kalau saya sendiri kan jelas di sini sudah saya bilang ya, saya di sini adalah bukan orang asli di sini, saya pendatang. Saya 15 tahun di sini. Tapi begitu saya tahu, oh ternyata ada ini ya, sebenarnya kayak tambang emas di sini. Tapi warga itu kadang nggak tahu kalau memang masjid ini tuh sebenarnya masjid yang benar-benar harus dijaga, punya
cerita sejarah yang tinggi dulu, zaman dulu sampai sekarang pun juga tempatnya kan masih terawat, dan juga atap dan tiangnya pun juga masih terawat meskipun usianya sudah berpuluh-puluh tahun, ya beratus tahun masih terawat juga. Tapi menurut saya itu justru memiliki daya tarik sendiri. Jadi orang kalau kesini itu akan menikmati gimana bentuk masjid zaman dahulu seperti apa sih, vibes-nya itu seperti apa sih, sholat di sini itu kan akan beda dengan sekarang yang masjid yang berarsitektur yang modern. Dan juga bisa merasakan kalau sudah tahu kita narasi sejarahnya malah akan tambah seru nih kalau sama kita di sini. Dan itu akan menjadi peluang menjadi tempat wisata ya, seperti sebelumnya kayak kasih pantai kayak gitu. Dan itu juga akan nanti berdampak sosial juga untuk warga sekitar. Dimana nanti orang yang datang ke sini bisa lebih kayak menikmati UMKM atau apa, itu kan akan lebih ke ini apa namanya, feedbacknya itu kan bagus juga ke warga kalau dikembangkan secara baik. Itu sih menurut saya itu. Baik, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.